Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian, pada episode kali ini kita akan berbicara masalah ampunan Allah. Salah satu sifat Allah ialah yang maha pengampun, yang maha mengampuni, ya'afu. Dalam surat Az-Zumar disebutkan bahwa jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Az-Zumar nomor 53. Dan juga dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi dikatakan bahwa ampunan Allah seluas langit dan bumi. Itu kira-kira seandainya dosamu setinggi langit, sepenuh bumi, akan ku ampuni kecuali dosa syirik. Apa itu dosa syirik? Dosa syirik ialah mensekutukan Allah dengan yang lain. Itu tidak terampuni. Kenapa dosa syirik tidak terampuni? Ibarat permisalan, Anda ditugaskan oleh pemerintah Indonesia pergi ke luar negeri. Sesampai di sana, Anda bertukar kewarganegaraan. Nah, bila Anda bukan warga negara Indonesia lagi, tentu ketika kembali ke Indonesia akan ditolak kecuali Anda berganti lagi kewarganegaraan dan paspor Indonesia. Begitu ya dengan Allah. Kita diutus ke dunia ini sebagai makhluknya, sebagai khalifahnya, kemudian kita pindah ke lain Tuhan atau mensekutukannya. Itulah syirik yang tidak terampuni kecuali Anda bertobat. Ya sahabat, salah seorang sahabat saya mengadu kepada saya. Dia katakan, dosaku ini banyak sekali. Semasa muda ini apa yang tidak aku kerjakan? Minum, mabok, mencuri, berzina, membunuh. Saya ingin bertobat. Saya ingin bertobat. Kira-kira diampuni enggak dosa saya? Saya sudah melakukan tobat. Saya sudah melakukan ibadah. Saya sudah pergi haji. Saya sudah sedekahkan harta saya semua. Tapi dalam hati saya masih ada keraguan, ketakutan, was-was. Dosaku diampuni enggak ya? Nah, masalahnya di situ. Itu adalah paradigma lama yang harus ditinggalkan. Kenapa? Allah tidak perlu alasan untuk mengampuni dosa seseorang. Ampunan Allah sudah
turun terlebih dahulu, lalu Anda ditakdirkan untuk bertobat. Demikian sahabat. Bukan sebaliknya, karena kita merasa bersalah dan bertobat, lalu kita bertobat, minta ampun. Ya. Nah, akhirnya timbullah was-was karena keinginan kita, padahal bukan keinginan kita. Ampunan itu datang dari Allah terlebih dahulu, lalu ditakdirkannya Anda bertobat. Kenapa? Tidak mungkin Anda akan bertobat kalau dalam diri Anda tidak ada rasa kasih sayang, rasa lembut, ya. Rasa kasih sayang itu adalah salah satu sifat Allah. Ya. Allah Maha lembut. Anda diberi hati yang lembut sehingga terbuka mata hati dan bertobat. Tidak mungkin, mustahil kalau sifat Allah itu tidak ada dalam diri Anda. Kalau begitu, dosa kita semua diampuni. Pasti diampuni, kecuali syirik. Nah, enak dong kalau dosa diampuni. Sebagian orang bilang, ya nanti aja kita bertobat. Ya, tidak begitu, sahabat sekalian. Apakah kita tahu kapan umur kita? 5 menit ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Sahabat kita ada yang masih ya berjalan kaki pagi-pagi, masih malamnya masih WA-WA-an, chatting-chattingan, pagi-pagi geletuk jam 5 subuh sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, tidak ada yang tahu. Ada juga sahabat kita yang sudah bertahun-tahun tidur di ranjang terbaring tak berdaya, maka minum dengan infus, bernapas dengan ventilator, tapi belum dipanggil kehadirannya. Kenapa? Mungkin Allah masih menunggu taubatnya. Mungkin Allah rindu dengan rintikannya. Ya. Banyak sekali kasih sayang Allah kepada kita. Nah, bila kita tidak bertaubat, ya, tahu-tahu kita meninggal, rugilah. Dan ingat, salah satu tanda-tanda orang yang belum diampuni ialah dia masih mengerjakan maksiat, masih melakukan dosa. Jadi itulah tanda-tandanya. Tanda-tandanya orang bertobat, ya, tanda-tandanya Allah mengampuni dosa orang, dia bertobat. Tanda-tandanya Allah belum mengampuni dosa seseorang, dia belum bertobat. Itu sahabat sekalian. Ada banyak contoh sekali dalam agama, seperti contohnya ya orang yang penuh maksiat, kemudian dia bertobat, padahal dia nggak punya niat bertobat. Kenapa? Contohnya seperti Sayyidina Umar. Dia maksudnya ingin menjemput keponakannya yang masuk Islam akan dihukumnya. Dia mengintip di balik pintu, mendengarkan keponakannya itu melantunkan Al-Quran, hatinya tersentuh. Itulah prosesnya. Tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Allah berkehendak seperti itu. Padahal Sayyidina Umar tidak ingin bertobat. Kan luar biasa. Ada lagi contoh ya seperti di negeri kita ini, kisah tentang Sunan Kalijaga, seorang begal, ya, seorang begal yang bertobat. Awalnya dia tidak ingin bertobat, dia ingin merampok Sunan Bonang. Dalam kisah itu diceritakan, ya, dia ingin merampok Sunan Bonang, lalu diberikan oleh Sunan Bonang itu semacam karomah sehingga buah yang pinang itu berubah menjadi emas, sehingga Sunan Kalijaga
terpaku di situ dan bertobat, minta ampun dan masuk Islam. Ada lagi contoh yang klasik, tertulis di hadis qudsi, ya, dikatakan saat itu Nabi sedang berkendaraan unta diiringi oleh para sahabatnya di padang pasir, melintasi pekuburan. Lalu Nabi turun dari untanya diikuti oleh para sahabatnya. Nabi berdiri di atas kuburan itu. Kuburan di Arab itu kan hanya ditumpuk batu saja, tidak ada nama, tidak ada keterangan apa-apa. Nabi berdoa. Sahabat terkejut tapi terpaksa mengikuti. Kenapa? Ya mengaminkanlah karena Nabi berdoa. Setelah selesai Nabi berdoa, seorang sahabat tidak tahan ingin membisikkan sesuatu kepada Rasulullah, mengingatkan, ya Rasulullah, engkau berdoa di atas kuburan seorang pelacur, orang yang tidak pernah berbuat kebaikan seumur hidupnya. Nabi tersenyum. Begini ceritanya sahabatku, dahulu itu ada seorang perempuan pelacur yang seumur hidupnya tidak pernah melakukan kebaikan. Ya namanya pelacur. Lalu dia terusir ya dari kampungnya, mungkin karena sudah tidak berguna lagi. Diusirlah dia dari kampungnya dan pergilah dia merantau ke desa lain. Di tengah padang pasir dia kehausan. Lalu didatangnya sebuah sumur yang dalam, dia turun ke bawah. Lalu dia berusaha mengambil air itu dan dia ingin meminumnya, air di sumur itu. Tiba-tiba datang seekor anjing yang mulai kurus kering, lidahnya terjulur. Melihat anjing itu, si wanita merasa dirinya mempunyai teman senasib. Allah kirimkan kepadaku seekor anjing. Mungkin itulah perwujudan dari sikapku selama ini, lebih buruk dari anjing buluk sekalipun. Hatinya tiba-tiba tergetar melihat anjing itu. Kasih sayangnya timbul. Dirangkulnya anjing itu. Tadi air yang ingin dia minum tidak jadi dia berikan kepada anjing itu. Lalu diambilnya dengan sepatunya air lagi, diberikan lagi kepada anjing lagi. Diulang lagi beberapa kali sampai anjing itu hilang dahaganya dan pergi. Setelah itu baru wanita itu minum. Masya Allah. Dan akhirnya wanita itu meneruskan perjalanannya dan sampai satu kampung. Wanita itu wafat. Kata Rasulullah, wanita itu ahli surga, sahabatku. Subhanallah. Nah, para sahabat heran, loh Nabi itu kan orang seumur hidupnya tidak melakukan ibadah, boro-boro ibadah, dia pelacur, dia berbuat kejahatan, tidak ada kebaikan sedikit pun dalam dirinya. Kok bisa masuk surga? Kok dia ahli surga? Ini mengherankan. Tidak begitu sahabatku, Rasulullah. Ketulusan hati, kelembutan hati yang ada di dalam diri wanita itu adalah sifat Allah yang maha lembut. Ya. Kelembutan itu ada di dalam wanita itu. Allah maha pengasih dan penyayang. Rasa kasih sayang itu ada di dalam wanita itu. Masya Allah. Sehingga dia tergerak hatinya merangkul anjing buduk itu. Dia minum. Itulah kemuliaan dalam dirinya. Setitik saja. Padahal amalnya hanya secuil. Memberi minum anjing dengan sepatu lagi. Subhanallah. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, tentu saja ya dilakukannya dengan hati yang ikhlas. Tidak mungkin, mustahil kalau wanita itu tidak tertanam dalam hatinya rasa ikhlas. Kenapa?
Rasa ikhlas itulah yang mengantarkan amalan yang secuil itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan secuil itu kalau tidak walaupun amal Anda besar, kalau tidak diiring dengan ikhlas, tidak mungkin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab rasa ikhlas itulah sebagai kendaraan yang mengantarkan amalan si wanita ini kepada Allah. Walaupun secuil. Sahabat sekalian, maka dari itu janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Janganlah kita merasa kecil dan rendah diri dengan dosa-dosa kita. Jangan. Ampunan Allah seluas langit dan bumi. Walaupun dosa Anda setinggi langit, sepenuh bumi akan diampuni kecuali dosa syirik. Ya, dosa syirik diampuni apabila Anda bertobat, maka segeralah bertobat. Mohon ampun. Demikian sahabat sekalian tentang ampunan Allah. Ya. Mohon maaf bila ada kekurangan, apabila ada kesalahan dari kata-kata yang saya ucapkan yang tidak berkenan di hati atau kesalahan teknis. Kesalahan adalah datang dari saya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.